Shalom warga kerajaan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kita melihat itu kehidupan daripada David. David adalah seorang anak gembala, saudaraku ya. Bahkan dia menggembalakan kambing domba bapaknya yang tidak begitu banyak. Karena itu saya percaya salah satu entry untuk dipakai oleh Tuhan adalah komsel, komunitas sel kerajaan Allah. Oke? Dan firman Allah mengatakan bagaimana David setelah diurapi maka mulai tersiar. Dia seorang pemetik kecapi yang diurapi, dia seorang pahlawan, seorang penuh hikmat dan sebagainya. Dan ketika menghadapi Goliat, Saul berkata, "Tidak mungkin kamu bisa melawan dia. Dia itu dilatih jadi perwira sebagai warrior sejak mudanya, kamu masih muda." Tapi David berkata, bagaimana dia biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Ra'a itu gembala juga artinya sahabat dekat dan juga pelindung buat domba-domba, pemberi makan, pelindung. Dan dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa juga melepaskan aku daripada orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudara, Filistin artinya imigran. Saudaraku, artinya tidak punya legitimasi apapun menjejakkan kaki di tanah yang dijanjikan. Kedua, saudaraku, kita tahu bagaimana disebutkan yang tidak bersunat, artinya tidak punya perjanjian. Kita tahu Timotius yang muda itu disunatkan. Itu urusan karena orang ragu-ragu dia orang Yahudi, orang Yunani. Tetapi saudaraku, tentang bersunat atau tidak itu tidak ada masalah. Yang penting sunat hati. Tetapi pengalaman daripada David adalah biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Bagaimana karunia itu develop? Dia tidak pernah tahu bahwa dia punya karunia untuk mengalahkan singa dan beruang itu. Tentu saja supernatural, dan itu perlu a mighty power yang cuma datang dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Simpson, David mengalahkan singa, saudaraku. Singa ini bukan kucing, saudara ya, bukan kucing besar. Jangan main-main, saudaraku. Singa menggambarkan juga kuasa kegelapan, pengusiran setan, exorcism. Itu it's not a game, itu bukan permainan, it's deadly. Karena itu kita perlu kuasa Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dia dengan menggembalakan kambing, satu hari datanglah, mulainya kecil mungkin, mulainya cuma anjing hutan, lalu serigala, lalu kemudian menghadapi singa dan beruang. Tetapi saudaraku, David disertai oleh Tuhan. 1 Samuel ayat 16 tentang semua karunia itu yang paling hebat yang terakhir. Dan Tuhan menyertai David, Tuhan menyertai Yusuf, dan Tuhan menyertai Anda dan saya. Firman Allah mengatakan bagaimana pengalamannya, his past experience. Dia tahu bagi Tuhan tidak ada masalah, baik kucing ataupun singa. Tidak ada masalah orang biasa ataupun raksasa. Bagi dia nggak ada masalah, sebab itu cuma ciptaan. Dan yang menyertai dia adalah Sang Pencipta. Kenapa Saul melarikan diri? Kenapa kakak-kakak David yang hebat-hebat melarikan diri? Mereka adalah, saudaraku, ya, tentara yang terlatih, tapi mereka tidak diurapi. David tidak profesional tapi diurapi. Kakak-kakaknya profesional tidak diurapi. Dan kalau Saul, maaf, dia mantan diurapi. Tetapi saudaraku, Goliat adalah anti pengurapan, anti Christ. Dan dia dipancung oleh David. Dan tenong atau tempat makanan yang tadi buat ngirim keju diisi kepalanya Goliat, saudaraku, dan diserahkan kepada Raja Saul. Dan kita tahu bagaimana dia diangkat jadi panglima daripada tentara Israel. Belum pernah ikut akademi militer, tetapi begitulah promosi daripada Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, yaitu di selatan, but from the Lord. Anda ingin mengalami extraordinary, dibaptis engkau di dalam Roh Kudus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Rock Jayapura, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada yang mengikuti ibadah online ini, kita selalu sehat, kita selalu aman dalam lindungan Tuhan.
Walaupun dalam beberapa akhir ini kita juga dalam goncangan gempa di Jayapura, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang adalah Allah, sumber perlindungan kita, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Saya akan bacakan salah satu ayat yang saya ambilkan dari Mazmur 90. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan adalah Allah tempat perlindungan kita yang kekal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami akhir-akhir ini dalam hidup kita, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberikan perlindungannya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua berkat. Terima kasih untuk semua perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga di saat ini Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami tidak akan tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami. Engkau menjadi Allah perlindungan kami yang kekal. Kami mau masuk hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami, karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, sebab Engkau Allah kami yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang
adalah Tuhan kami yang besar. Apapun yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Allah yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
hadapan-Mu Tuhan. Kau yang besar, yang termulia, yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami, yang tahu apa keinginan hati kami Tuhan. Namun kami tahu Kau Tuhan yang besar, yang tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kami balas Tuhan? Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes Lord, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya sampai hari ini kita semua menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tak percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada pada kami. Karena kami tahu dan kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hari ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kami tak percaya, lewat firman-Mu kami semakin kuat. Karena Engkau yang berkati semuanya. Terima kasih, berkati hamba-Mu, bahkan semua jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kami sama-sama Tuhan menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hari ini tetap masih merenungkan tema kita di bulan Februari di tahun 2023, yaitu Developing the Gift. Bagaimana kita mengembangkan karunia-karunia yang ada pada kita. Nah saudara, kita langsung aja membaca dalam 1 Petrus pasal yang pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari perikop ini ada 4 hal yang dapat kita ketahui, dan seharusnya ini kehidupan orang percaya saat ini. Nah, saudara, tetapi sesuai dengan tema bulan ini, yaitu Developing the Gift, mengembangkan karunia. Dalam ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, pertanyaannya, sesuai dengan apakah seorang yang melayani orang lain? Nah, pasti kita menjawab sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita renungkan saat ini, yaitu saya garis bawahi kata setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karunia-karunia yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa dan berbeda-beda. Tapi tujuannya cuma satu, saudara, Allah dipermuliakan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, bahwa semuanya itu satu tujuan, Allah dipermuliakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di dalam kalimat pengurus yang baik, artinya bahwa ini berbicara karakter. Jadi saudara, karunia yang Tuhan berikan buat kita itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita bagikan, kita pergunakan untuk apa, saudara? Untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata pengurus yang baik, seperti saya mengatakan tadi demikian, bahwa ini adalah karakter. Jadi seorang pengurus, ya, seorang menerima kasih karunia itu, dia harus menjadi pengurus yang baik. Karunia yang diterima harus dipergunakan sebaik-baik mungkin atau dengan sebenar-benarnya. Jadi saudara, kata mengurus ini yang baik, saya mau katakan dengan satu kata, bertanggung jawab. Jadi saudara, karunia yang diberikan buat kita, kita harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya, mengembangkannya, karena ini pemberian daripada Tuhan. Jangan sampai karunia ini kita pergunakan untuk apa? Kesombongan kita. Contoh, mungkin ada karunia pendoa. Dia berdoa sehingga orang itu mengalami mujizat, sembuh dari sakit penyakit. Saya percaya, mungkin di dalam ketika orang bertanya, "Wah, luar biasa kamu ya, bisa mendoakan orang sehingga mujizat terjadi." Saya percaya pasti ada kesombongan dalam diri seseorang itu. Itu alami. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, ini yang perlu kita kerjakan dalam diri kita, bertanggung jawab. Nah, saudaraku, bertanggung jawab, yang termasuk bertanggung jawab adalah apa? Dapat dipercaya atau memiliki integritas. Saudara, karunia yang Tuhan berikan buat kita, kita harus bertanggung jawab. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan lewat pelayanan kita, karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita, kita harus melakukannya, kita harus mengerjakan dengan apa? Dapat dipercaya. Memiliki integritas. Jangan kita cuma melayani, karena ada hal-hal menjadi kepentingan pribadi kita. Tapi mari kita melayani, kita dapat dipercaya untuk apa? Supaya pelayanan-pelayanan Tuhan ini semakin berkembang. Dan kita berkembang, saya percaya Alkitab berkata, setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan, setiap mulut akan bertelut. Karena apa?
karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk kita untuk apa? Untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi yang pertama orang bertanggung jawab itu apa? Dapat dipercaya atau memiliki integritas. Yang kedua, yaitu apa? Disiplin. Ya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita harus disiplin. Karunia yang diberikan buat kita, inilah tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Disiplin. Jadi ketika ada pelayanan yang menyangkut karunia yang ada pada kita, karunia yang kuat dalam diri kita, entah itu melayani dalam mendoakan orang, kunjungan, mari kita lakukan dengan apa? Disiplin. Nah, karena saudara, dari 2 poin ini saya akan menyimpulkan dengan satu kisah, ya, dengan satu kisah. Di situ nanti ada dapat dipercaya, memiliki integritas dan disiplin. Nah, saudara, kita baca di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 29, ya. Nanti saudara bisa baca di rumah atau mungkin lagi di kantor, ya, lagi jam istirahat atau apapun yang saudara lakukan, mungkin lagi dalam waktu kosong bisa baca Alkitab, ya. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Daniel ini, di sini ada masalah yang begitu besar. Kenapa saya katakan masalah yang begitu besar? Kalau kita melihat judulnya adalah mimpi Nebukadnezar. Nah, mimpi ini harus diterjemahkan. Kalau kita baca, saudara, di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 49, di dalam ayat yang pertama dan selanjutnya, di situ raja mengatakan, saya bermimpi, tapi saya minta ada orang-orang yang menerjemahkannya. Kalau tidak ada, semua orang akan dibinasakan. Apalagi yang disebut dengan orang-orang bijaksana, termasuk Daniel dan teman-teman, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudaraku, ini masalah. Dan ini harus diselesaikan. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini kita juga dalam masalah. Ya, khususnya di kota Jayapura, kita digoncangkan oleh gempa. Berapa menit kemudian, berapa jam kemudian, kita digoncangkan. Ada rasa ketakutan, itu manusiawi, saudara. Ada khawatir, itu manusiawi, saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kekhawatiran, ketakutan, itu pilihan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, dari kisah ini tentang mimpi Nebukadnezar, kita melihat bahwa orang bijaksana akan dibinasakan. Nah, kalau kita melihat cerita ini, kisah ini luar biasa. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita akan belajar dari seseorang tokoh, yaitu Daniel. Daniel artinya apa? Daniel adalah Allah yang perkasa atau Allah yang kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca ayat ke-12, dikatakan, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk apa? Melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, saudaraku, seluruh orang bijaksana di Babel semua terancam karena tidak ada yang bisa menerangkan atau menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar, termasuk Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, apa yang dilakukan ketika masalah ini datang? Ini yang karunia yang dikembangkan dalam diri Daniel. Nah, saudara, kita baca, ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Daniel untuk apa? Menghadapi masalah itu dengan karunia yang ada pada dirinya. Nah, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu.
Garis bawahi rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Nah saudara, poin yang pertama, karunia yang dikembangkan, yaitu apa? Menerjemahkan mimpi raja. Ini karunia, ya. Kenapa itu bisa didapatkan oleh Daniel? Saudara, yang pertama, karena Daniel bersinergi dengan Tuhan. Saudara, punya hubungan dengan Tuhan. Dia bersinergi dengan Tuhan. Dia memanggil teman-temannya, yuk, ada masalah buat kita sebagai orang-orang bijak. Mari kita sama-sama kumpul. Kita mencari wajah Tuhan. Saudara, karunia ini akan berkembang ketika apa? Punya integritas dengan Tuhan. Ya, punya sinergi dengan Tuhan. Ya, punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saat ini kita dalam masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kita mulai dengan apa saudara? Bersinergi dengan Tuhan. Saya percaya ketika Daniel dan teman-temannya mereka datang bangun hubungan, mereka pasti nyanyikan lagu Aku Menyembahmu. Saudara, mungkin lagu ini To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Mari saudara, kalau saudara punya masalah hari ini, datang sama Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you I live to worship you. Sing I worship you, I worship you. Oh, I worship you. I worship you. I worship you. Ketika Daniel dan teman-temannya datang kepada Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua. Ketika mereka sinergi, memiliki hubungan karib dengan Tuhan, seperti Mazmur 25
Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika hubungan pribadi dengan Tuhan baik, kepada sesama pun pasti baik. Yang landasi dengan apa, saudara? Dengan kasih. Ini yang membuat mereka semakin sinergi satu sama lain. Jadi saudara, ketika Daniel dan teman-temannya bangun hubungan sinergi dengan Tuhan, sehingga karunia itu lebih berkembang dalam mereka. Saudara, Tuhan memberikan apa? Inovasi, ide-ide yang baru. Di dalam ayat yang ke-24, dalam Daniel pasal yang kedua, sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia ini, ya, dikatakan bahwa rahasia ini, ayat yang ke-27, yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum, tetapi ini kata orang yang beriman, perkataan orang yang selalu bangun hubungan dengan Tuhan, perkataan orang yang selalu bersinergi dengan Tuhan. Daniel berkata, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Ya, ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang, mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Saudaraku, berbicara tentang mengembangkan karunia. Yang pertama tadi, saudara, tadi saya berkata bahwa bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab itu disiplin, memiliki integritas, dapat dipercaya. Nah saudara, ketika Daniel berdisiplin, bertanggung jawab atas karunia yang Tuhan berikan buat dia, dia tetap bersinergi dengan Tuhan. Dan ketika bersinergi dengan Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Tuhan kasih inovasi. Inovasi ini akan terjadi, ide-ide ini akan terjadi apa? Tuhan kasih keberanian, kekuatan yang luar biasa. Kata saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan kasih apa? Ide-ide yang baru. Daniel berkata, ayo bawa aku ke raja. Raja bertanya, dan Daniel memberitahukan hal yang terjadi. Hal yang terjadi seperti mimpi dalam raja tersebut. Nah saudara, yang kedua yaitu inovasi. Ide-ide yang baru Tuhan kasih. Untuk apa? Semakin mengembangkan karunia itu. Nah, yang ketiga, ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya persembah korban dan bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatas segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Wow, saudaraku, yang ketiga, yang pertama tadi sinergi. Setelah sinergi ada peningkatan.
Yaitu apa? Tuhan kasih inovasi, ide-ide yang baru. Dan yang ketiga, bukan saya pada ide-ide saja, tapi apa? Berprestasi. Satu tujuannya, Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang tadi saya baca, dalam ayat yang ke-46. Lalu sut raja menyembah Daniel, mempersembahkan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi Allah, yang berkuasa atas segala raja dan menyingkapkan rahasia-rahasia dan selanjutnya. Saudara, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, karunia-karunia itu akan keluar, Tuhan dipermuliakan. Karunia itu semakin berkembang supaya apa? Allah dipermuliakan. Karena itu saudara, ketika ada karunia yang Tuhan berikan bagi kita, sekali lagi, biarlah bukan menjadi kesombongan kita, tapi menjadi satu hal yang luar biasa untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dengan apa? Lewat karunia-karunia yang Tuhan buat buat kita. Nah, karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, prestasi hanyalah kasih karunia. Prestasi hanyalah anugerah. Tapi yang terpenting adalah apa? Allah kita ditinggikan. Siapa saja Allah ditinggikan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, agar karunia-karunia yang diberikan terus berkembang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, yang harus kita lakukan adalah apa? Memiliki hubungan intim dengan Tuhan setiap waktu, atau bisa mengatakan bersinergi bersama Tuhan. Kemudian berani bayar harga. Ketika kita berani bayar harga, inovasi-inovasi Tuhan akan berikan bagi kita. Kita akan dapatkan. Kenapa? Kita hidup takut akan Tuhan. Yang berikut apa? Kita menjadi teladan. Gaya hidup kita ya adalah gaya hidup yang benar. Ini yang disebut dengan prestasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sekali lagi kembangkanlah karunia-karunia dalam diri kita. Lewat apa? Membangun hubungan dengan Tuhan, bersinergi dengan Tuhan. Ketika kita bangun itu, ada ide yang baru dan tentunya Allah dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya bahwa Roh Kudus yang terus mengajar kami, mendidik kami, memberikan kami pengertian apa yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi murid, menjadi orang-orang Kristen yang terus taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka Tuhan, semuanya seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Kau berdoa dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini khusus di kota kami Jayapura, di Papua ini Tuhan, kami berdoa bahwa apa yang kami alami gempa, kami tak percaya bahwa tangan Tuhan tetap menolong kami. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya hidup kami di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditundukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, oh kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari Pastor Amos Rantai Tampang. Nah saudara, kiranya khotbah ini, firman Tuhan ini bisa menguatkan saudara dengan saya. Nah terima kasih Pastor Amos yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Kami percaya biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah Tuhan, firman-Mu menimbulkan Tuhan iman yang kuat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Namun berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang mengalami musibah di dalam rumah mereka, dalam keuangan, rumah tangga, maupun Tuhan harta benda mereka yang mereka mengalami musibah gempa ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya berikan kekuatan untuk mereka, berikan kemampuan untuk mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka di dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur, berkati Tuhan sekali lagi untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengembalikan persembahan Tuhan. Kami berdoa biarlah persembahan-persembahan ini bisa bertumbuh dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, bisnis mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk kota Jayapura. Biarlah Jayapura diberkati oleh Engkau. Jayapura Tuhan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau Tuhan, Kau pulihkan Jayapura Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk bangsa ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri dan kami akan pulang Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita itu turun atas kami semuanya. Mari jemaat angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera sukacita turun atas engkau semuanya. Diberkati engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melihat perkembangan yang terjadi di Kota Jayapura dan penerapan oleh pemerintah kota tanggap darurat selama 21 hari terhadap bencana gempa, kami menginformasikan bahwa seluruh pelayanan ibadah GBI Rock Jayapura dan Sentani dalam minggu depan menjadi ibadah online. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 489 2002. Ibadah Raya GBI Rock Jayapura dilaksanakan online di YouTube GBI Rock Jayapura mulai jam 9 pagi. Ibadah Anak Rocky Minggu 19 Februari 2023, ibadah secara online mulai jam 10 pagi di YouTube channel. Ibadah Rogen dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 via Zoom mulai jam 5 sore. Doa malam untuk minggu depan akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 mulai jam 7 malam via Zoom. Kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat untuk mengikuti doa malam. Komunitas Kerajaan, kegiatan komunitas kerajaan atau Komsel dimulai minggu ini di setiap wilayah masing-masing. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam Komsel dan rindu untuk berkomsel, bisa menghubungi hotline Rock Jayapura di 0811 489 2002. Untuk memberikan persembahan, Anda bisa transfer ke Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera berikut ini. Untuk memberikan persembahan selain melalui transfer bank, Anda juga bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code dengan aplikasi Link Aja, GoPay, BCA Mobile, Dana, dan OVO.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang GBI Rock Jayapura, Anda bisa menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau melalui email di hello@rockjayapura.org. GBI Rock Jayapura juga bisa Anda ikuti di media sosial di Twitter @rock_jayapura, Instagram @rock_jayapura, Facebook Rock Jayapura, dan di YouTube tentunya di GBI Rock Jayapura. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.